Aida Radia Sapitri dari Ilmu Politik Angkatan 25. Hari ini aku bawain satu podcast yang keren banget dengan judul Anak Muda dan Pilihan Hidup. Nah, tentunya aku nggak sendirian nih teman-teman. Aku bareng sama narasumber yang keren banget, yaitu Takia. Hai semuanya. Nah, Kia bisa jelasin gak kamu tuh latar belakang kamu, nama kamu, jurusan kamu, lulusan kamu? Oke, nama aku Takia Rafa, biasa dipanggil Kia atau Takia. Aku lulusan dari SMA Indonesia Bangsa. Aku ngambil jurusan akuntansi. Oh. Nah, aku mau tahu nih, Tak, selama di SMA tuh kamu kayak gimana nih kehidupan SMA kamu? Jadi kalau misalnya di SMA itu aku lumayan aktif, gimana bisa dibilang juga tidak aktif. Karena kalau misalnya dibandingkan dengan SMP, aku lebih aktif di SMP. Karena lingkungan SMP itu lebih sempit, maksudnya bukan lebih sempit ya, lebih sedikit. Jadi di sana bisa berekspresi seperti apapun, jadi tidak mementingkan omongan orang. Kayak kalau aku kayak gini, bakal jadi omongan gak ya? Jadi tidak berpikiran kayak gitu, karena di sana tuh kayak kita kenal, kita bukan sekedar kenal, kayak memang apapun jadi bukan obrolan ya, apa sih, apapun jadi Omongan orang-orang ya? Bisa dong, Jadi omongan bukan maksudnya karena lingkungannya sedikit, jadi kita tuh nggak cuma tahu nama aja, tapi kita saling tahu dia seperti apa. Jadi karakter orang-orangnya betul ya? sekali. Jadi untuk melakukan hal apapun tuh tidak harus mementingkan yang kayak sekarang, kayak kalau misalnya aku kayak gini bakal jadi bahan omongan yang jelek kayak gitu. Jadi kalau misalnya sekarang sebenarnya bisa dibilang aktif, cuma lebih ke ekskulnya aja. Iya, dan dulu tuh SMP sempat ikut organisasi dan alhamdulillahnya dipilih jadi ketua di SMP. Di SMP tuh ketua OSIS berarti ya? Betul sekali, ketua panitia juga. Nah, kalau misalnya di SMK ini sebenarnya ikut organisasi juga, karena kan tujuannya ingin melanjutkan Organisasi di SMP? Iya, betul. Cuman di SMK ini aku tuh nggak terlalu ingin dominan, karena lingkungannya karena baru, kaget juga kan, Besar soalnya ya? betul sekali, lebih besar dibandingkan SMP. Jadi kayak lebih mikir kayaknya nggak dulu deh kalau untuk jadi ketua, ya kan, karena tahu porsinya segimana, jadi lebih kayak yaudah deh, akhirnya masuk juga, cuman jadi pelengkap aja. Staff ya? Betul Staff. sekali. Iya. Nah, kalau di SMA tuh kamu tuh ngelutin katanya non akademik. Nah, itu tuh apa aja tuh, Tak? Kalau misalnya non akademik itu aku ikut beberapa ekskul, karena ekskul kan misalnya juga lumayan banyak kan di SMA aku. Jadi aku ikut paskib, itu paskib baru dibuat di kelas 11. Di tahun kamu tuh, kamu Iya, betul. angkatan pertama tuh? Betul sekali. Terus selain basket, aku juga ikut futsal, basket, terus hadroh ikut, silat ikut. Oh, keren banget. Nah, ekskul itu tuh kamu sempat dapet kejuaraan itu berarti kan? Kalau ekskul lumayan ada, cuman nggak semua. Jadi aku dulu tuh ada namanya perlombaan basket gitu, kabupaten. Jadi lombanya itu kalau nggak salah di Bojong. Jadi tuh kalau misalnya dapat juara, cuman memang tidak tinggi. Tapi untuk porsi kelompokku yang awam yang baru terjun ke dalam kompetisi banget besar ya. seperti itu ya, itu lumayan banget dan lumayan bikin bangga sekolah banget ya, karena itu baru banget dibentuk taktiknya, terus kita memberanikan untuk bikin kompetensi besar. Jadi hasil itu walaupun memang tidak besar, maksudnya dibandingkan dengan yang lain, itu sangat lumayan. Udah keren banget lah ya? Iya. Mungkin kalau misalnya sekarang masih ada kesempatan, mungkin akan bisa lebih jauh, lebih baik lagi paskib di sekolah kamu ya? Betul sekali. Cuman masanya sudah habis ya. Udah lulus ya kakak ya? Betul sekali. Nah, ngomongin lulus, abis lulus dari SMK tuh kamu lanjut kemana nih? Lanjut kerja. Jadi lanjut kerja. Sebenarnya tuh dari SMP tuh, pemilik SMK tuh ada pemikiran dari SMP. Jadi memang pikiran kerja tuh sudah ada di pikiran dari SMP. Jadi karena kan kalau sekarang kan ada SMK SMA ya. Iya, ada SMK ada SMA. Betul, dan porsinya pun beda kan. Kalau misalnya di dunia kerja tuh akan lebih banyak potensinya di SMK. Jadi sengaja milih SMK karena dilihat dari potensi, ya kan.
dari pengalaman pasti kan ada kan kalau misalnya di SMK. Jadi lebih SMK. Berarti dari SMP tuh kamu emang jadi kayak kepikiran untuk bekerja. Betul, Makanya sekali. memilihlah di SMK melanjutkan. Tapi kan aku lihat tuh kamu kan non akademiknya tuh oke banget ya Tasya. Kenapa kamu nggak memilih untuk tetap masuk SMK oke, tapi maksud aku tuh kamu nggak memilih untuk ikut beasiswa atau ikut kejuaraan-kejuaraan yang bisa menuntut kamu ke kuliah tuh. Kamu ada pikiran nggak sih kayak gitu? Pikiran ada dan banyak banget kesempatan yang bisa aku ambil buat melanjutkan beasiswa, melanjutkan kuliah beasiswa. Tapi balik lagi ya, kita lihat kondisi, mulai dari kondisi finansial, kondisi gimana lingkungannya seperti apa. Ya sebenarnya aku punya pikiran untuk kuliah, bukan jadi prioritas untuk saat ini. Untuk saat ini gak ada prioritas. Tapi selama di kuliah itu kamu kayak ada gak sih kayak guru atau teman-teman kamu yang selama di SMK itu selama di SMK itu kamu kayak ada kepikiran untuk kayak teman-teman kamu, keluarga kamu, guru-guru itu tuh kayak ngedukung, ayo Kak lanjut kuliah aja kayak gitu. Itu tuh ada gak sih dorongan dari belakang kayak gitu? Untuk dorongan dari guru, teman-teman dan keluarga ya, itu tuh sebenarnya ada, cuman mereka lebih mengenal dia punya tujuan untuk jadi tidak terlalu memaksakan, ya kan. Tapi untuk di luar itu, di lingkungan keluarga, di lingkungan guru atau teman-teman sekitar, ada aja orang-orang luar yang kayak kayaknya bagus deh untuk kuliah, ada aja, cuman memang tidak jadi beban pikiran saat itu. Karena memang dari awal kamu memang tidak memprioritaskan. Iya. Berarti salah satu keputusan kamu untuk bekerja tuh apa sih? Selain keputusan memang dari awal pengen bekerja aja gitu, ada gak sih hal lain yang mendorong kamu untuk bekerja gitu? Mungkin posisi ya, lebih kayak aku berdiri di realita, bukan ya, jadi lebih kayak kayaknya untuk saat ini realitas utama bukan untuk melanjutkan kuliah gitu. Jadi di realitanya memang sepertinya aku harus bekerja. Karena bukan cuma satu hal aja yang harus dipikirkan, jadi banyak banget hal yang harus dipertimbangkan yang kalau saya kuliah itu bukan hanya. Jadi lebih kayak untuk meminimalisir egonya, seperti itu. Berarti keinginan dari dalam tuh sangat ada, tapi realitanya kayaknya gue nggak bisa deh kayak gitu. Ya. Tapi kamu selama di bekerja ini kan pasti ada teman-teman yang lanjutin kuliah nih. Betul. Kamu kayak ada rasa kayak gue pengen deh kayak mereka gitu, itu ada gak sih? Sebenarnya ada, cuman bukan iri yang negatif ya. Jadi lebih yang kayak enak ya, ternyata punya lingkungan dunia kampus, punya kegiatan-kegiatan yang mulai belajar lagi. Cuman setelah dipikir-pikir, masing-masing orang tuh punya jalannya berbeda. Iya, punya jalannya masing-masing. Jadi lebih kayak punya porsi masing-masing. Jadi ya udah, jadi jadi lewatan aja. Kayak pikiran kayak gitu tuh cuma jadi lewatan aja. Betul. Terus sekarang kan kamu udah lanjut bekerja nih, pastinya udah sibuk banget kan? Alhamdulillah sibuk nih. Iya. Nah, setelah abis lulus itu kamu udah pernah ngejalanin berapa itu sih pekerjaan? Iya. Oke. Sebenarnya tuh untuk nyari kerja tuh aku nggak mulai dari lulus banget aja. Jadi pas kuliah, pas kerja tuh pas habis sekolah, pas masih sekolah tuh kita tuh aku tuh nyari-nyari juga yang mepet banget atau kita langsung nyari tuh enggak. Jadi kita yang kayak search dulu, karena kan biasanya kampus kita ada yang namanya PKL, program kerja lapangan kan, jadi kita tahu posisinya kerja seperti apa. Tapi kalau misalnya dibedakan sangat berbeda pas kondisi kita udah lulus. Jadi kalau misalnya pas PKL itu kita masih dianggap siswi, jadi kita masih diobrol secara baik, masih dikasih tahu ya sama guru ya. Betul, maksudnya di posisi pas kita lagi PKL itu, kita tuh yang masih yang kayak gini nggak apa-apa deh, gini. Cuman pas kamu udah lulus, itu sangat berbeda. Karena pas udah lulus tuh kita tidak dianggap lagi kayak kamu masih kecil ya. Jadi tanggung jawabnya sangat-sangat lumayan berbeda. Nah, apa
apa aja tuh pekerjaan yang pernah kamu setelah lulus ya, Iya, tidak yang menyangkut ke magang ya, yang udah lulus tuh, yang udah dapet gaji tuh berapa pekerjaan, dan sekarang kamu lagi jalan pekerjaan yang mana? Betul. Betul. Ya. Pas lulus itu, pertama kali lulus itu aku tuh kan lulus di bulan Mei ini. Iya. Bulan Mei 2025. Aku tuh kerja di notaris. Aku jadi staf notaris. Di situ aku juga lumayan ada double job gitu. Jadi aku bukan cuma belajar jadi staf notaris aja, tapi aku bisa mengoperasionalkan online shop. Betul sekali. Jadi walaupun satu kerjaan tapi ada kerjaan sampingan. Gitu. Cuman itu cuma bertahan sampai Oktober. 3 bulanan? Ya, 3 bulanan. Betul sekali. Itu maaf ya, itu tuh maksudnya notaris sama all shop itu gimana? Kamu jadi abis jadi notaris, kamu jadi Enggak. Jadi dia itu satu tempat. Cuman kebetulan yang notaris ini dia memiliki online shop sendiri. Jadi kita membantu mengoperasionalkan online shop tersebut. Nah, abis jadi notaris dan double job jadi itu all shop itu kamu lanjut pekerjaan apa lagi nih? Sekarang lagi jadi admin di Mister Bogor, kalau yang tahu ya. Apa? Mister Bogor, kuliah. Nah itu kuliah juga, cuma Kampus. masak itu. Kampus bermasak. Iya, betul. Khusus masak. Cuman bukan mengambil kursus kayak kursus masak, tapi dia kayak kampus. Tapi kampus masak gitu loh. Tata boga mungkin ya. Bisa dibilang seperti itu. Jadi dia Kayak gitu. Di situ kamu jadi bagian apa tuh? admin kebetulan. Itu admin kamu ngapain aja? Itu aku kayak mengurus jadwal mereka, jadwal sehari-hari. Kan pasti ada jadwal kayak MKU, MKK gitu kan pasti ada kan. Jadi kita harus bikin jadwal mereka. Terus aku juga memprediksi mereka ujian di kapan. Terus ngurusin bayaran mereka, terus keperluan mereka. Kayak misal pokoknya di situ tuh kita bisa jadi sekolah tuh dikenal sebagai TU. TU. Seperti itu. Keren banget ya. Iya. Keren banget. Aku miss banget sih kamu kayak kamu kayak lulusan SMK tapi kamu bisa jadi ibarat dalam tanda kutip TU-nya salah satu kampus ya. Keren banget sumpah. Nah, selama kamu kan bekerja nih Kak, kamu ada pikiran nggak untuk bekerja sambil kuliah? Kan banyak nih orang-orang yang mau kerja sambil kuliah, dan aku merasa kayak kamu tuh di dalam sebenarnya pengen kuliah juga gitu. Ada, keinginan itu sangat ada. Karena di awal aku mulai SMK, karena kan pikiran aku kerja, itu pasti ada pikiran, kayaknya sambil kuliah seru nih. Jadi aku bisa sambil kuliah, aku bisa dapat pembelajaran juga, aku juga bisa dapat penghasilan tentunya. Jadi kalau misalnya dibayar, kalau misalnya dijalanin pastinya capek. Iya. Cuman kalau misalnya memang ada punya lebih ini pastinya memang kita ngejalanin dengan senang hati, pasti seru banget. Iya. Cuman memang belum nemu waktunya aja, karena kan jadwalnya lumayan padat ya. Nah Kak, setelah banyak hal yang kamu lewati, aku mau tarik ulur lagi nih tentang kayak kelas 12 kamu nih. Otomatis kayak semua anak kelas 12 kan dulu juga ngerasain hal yang sama kan, kayak bingung nih antara kuliah dan kerja, kayak mau kuliah tapi kayaknya realita kok kayaknya gue harus kerja, kayak gitu nih. Ada gak sih hal yang bisa bikin kamu jadi sosok kamu yang seperti ini gitu? Mungkin lebih percaya diri ya guys, itu nomor satu. Berani percaya diri, berani melakukan hal sesuatu, lebih percaya diri ya untuk melakukan hal sesuatu. Karena untuk memilih jalan itu lebih baik memilih jalan sendiri, memilih jalan sendiri untuk menjalankannya itu dibanding memilih jalan orang untuk kita jalani. Seperti itu. Berarti jalannya tuh harus yang sesuai sama apa yang kamu mau. Betul, dari hati lebih baik. Dan mungkin kalau misalnya aku nggak kerja, aku nggak bakal tahu dunia pekerjaan. Betul, mungkin ya. Mungkin kalau misalnya aku nggak, mungkin kalau misalnya aku melanjutkan kuliah, aku tidak akan tahu dunia pekerjaan. Betul, dunia pekerjaan seperti apa, menjalankan seperti apa, harus kayak gimana. Soalnya sangat berbeda aja. Lingkungannya sangat berbeda. Kalau misalnya dibilang lebih keras, mungkin bisa dibilang Lebih keras. Betul. Begitu. Berarti
teman-teman kita udah ngedengar semua hal-hal pengalaman-pengalaman yang udah diceritain sama Tasya yang keren banget ya teman-teman. Banyak hal yang bisa kita ambil, mulai dari harus berani percaya diri, harus berani mengambil keputusan kayak gitu, dan berani untuk ngelewatin hal-hal yang mungkin dulu kita pikir kayak intinya tuh jangan gengsi. Jangan gengsi teman-teman ya gitu. Nah, kayak aku mau ngucapin terima kasih banget Tasya udah mau berbagi cerita sama kita semua. Makasih. Dan semoga podcast kita hari ini tuh bisa ngasih manfaat buat teman-teman semua yang nonton. Kurang lebih mohon maaf. Aku dan Tasya undur diri. Bye bye.